Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiasan Anwar dengan NIM 2203073, kelas RMIKB. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas jaringan komputer. Yang pertama itu bagaimana mekanisme penggunaan telepon seluler sehingga kita bisa mengirim gambar, teks, suara lewat udara. Pertama itu, pada dasarnya kerja komputer menggunakan sistem wireless adalah jaringan nirkabel, di mana cara kerjanya tanpa menggunakan kabel untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Wireless adalah teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan pengirim data tanpa kabel fisik dengan menggunakan gelombang radio, inframerah, atau gelombang elektromagnetik lainnya. Perangkat elektronik seperti komputer, laptop, smartphone, dan perangkat IoT dapat terhubung ke jaringan tanpa ketergantungan pada kabel. Agar komunikasi nirkabel dapat berlangsung, diperlukan pengangkutan data tanpa kabel. Data akan diangkut dengan menggunakan sinyal atau gelombang elektromagnetik. Untuk membuat sinyal dikirim tanpa kabel, diperlukan sebuah pancaran yang akan memiliki rangkaian elektronik untuk menghasilkan gelombang periodik. Sinyal akan merambat dari kabel interna hingga ke antena. Antena merupakan konduktor akan membuat arus listrik mengalir ke ujung antena. Antena akan memancarkan arus bolak-balik gelombang elektromagnetik. Disinilah wireless atau nirkabel dimulai, yaitu melalui antena yang mengubah arus listrik menjadi global. Setelah dikirim sinyal atau gelombang elektromagnetik tidak langsung sampai ke penerima. Antena akan memancarkan sinyal ke berbagai arah. Sinyal dapat dipantulkan dari bangunan atau tersebar ke berbagai benda sehingga akhirnya sampai ke penerima. Baik, untuk tugas kedua itu, linearkan NIM 4 digit terakhir nomor HP dan 6 digit terakhir NIM menggunakan bilangan binary. Nah, di sini sudah ada NIM 0,073. Untuk nilai desimalnya 0 itu 48, dan desimal 7 itu 55, desimal 3 itu 51. Di sini dibagi 2 karena nilai binarnya itu cuma 2, 0 dan 1. Nah, seperti pengajarnya itu, misalnya 0 nilai desimalnya itu 48. 48 ini dibagi 2 itu 24. Karena tidak ada sisanya maka disimpan 0. Sama seterusnya itu 24 dibagi 2 12, simpan 0, bagi 2 6, 0, bagi 2 simpan 0 sama dengan 3, bagi 2 1, simpan 1. Nah, untuk nilai binarnya sendiri itu 110001. Untuk 4 digit terakhir nomor HP 2948. Untuk 2 itu nilai desimalnya itu 50, 9 itu nilai desimalnya itu 57, nilai 4 itu nilai desimalnya 52, 8 itu nilai desimalnya 56. Nah, contohnya itu 2 nilai desimalnya itu 50 dibagi 2, 25, simpan 0. 25 ini dibagi 2 lagi, jadi 12,5. Sisanya itu kita simpan di sini, simpan 1. 12 bagi 2 itu 6, simpan 0, bagi 2, 3 simpan 0, bagi 2, 1 simpan 1. Jadi nilai binarnya itu 110010. Begitu seterusnya. Untuk 6 digit NIC terakhir
Misalnya itu 02, 00, 01. 0 untuk nilai desimalnya itu 48, 2 nilai desimalnya 50, dan 1 itu nilai desimalnya 49. Kita coba yang 1. Di sini 49 dibagi 2, 24,5. Jadi sisanya kita simpan di sini. 1. Dibagi 2, 12, simpan 0. Bagi 2, 6, simpan 0. Bagi 2, 3, simpan 0. Bagi 2, 1, simpan 1. Jadi nilai binarnya untuk angka 1 sendiri itu 1, 1, 0, 0, 0, 1. Untuk soal ketiga, mengapa komputer hanya menggunakan ref C dan D? Kenapa tidak menggunakan ref A dan B? Alasannya, karena drive A dan drive B merupakan disket atau floppy disk. Pada awal perkembangan komputer, drive A dan B digunakan untuk floppy disk drive atau disket. Disket adalah media penyimpanan utama pada waktu itu, sebelum hard disk drive menjadi populer dan lebih umum digunakan. Komputer memiliki satu atau dua floppy disk drive yang masing-masing diberi nama A dan B. Drive A dan B adalah dua lokasi default yang digunakan untuk floppy disk drive. Komputer biasanya memiliki dua floppy drive untuk memudahkan proses transfer data antara dua disket tanpa harus mengeluarkan dan memasukkan disket berulang kali. Drive A biasanya adalah floppy drive utama, di mana pengguna dapat membuat sistem operasi atau mengakses data. Drive B sendiri adalah floppy drive kedua yang memungkinkan pengguna untuk menyalin data dari satu disket ke disket lainnya. Tidak adanya drive A dan B pada pada komputer modern disebabkan oleh perubahan teknologi dari floppy disk ke hard disk dan media penyimpanan yang lebih canggih. Floppy disk dulunya adalah standar penyimpanan di mana A dan B dialokasikan untuk dua floppy drive. Namun seiring perkembangan media penyimpanan, floppy drive menjadi usang sehingga drive tersebut tidak lagi digunakan dalam sistem komputer modern. Nah, untuk soal keempat itu Angel membeli flash disk 64 GB di Computer City. Yang harus kita cari itu yaitu menghitung penggunaan kapasitasnya. Yang pertama itu folder tugas sebesar 1773 MB sama dengan 1773 dikali 1024 KB sama dengan 1.815.552 KB dikali 124 baik sama dengan 1.815.125.248 baik.
kedua itu folder foto sebesar 436.273 byte. Yang ketiga itu video sebesar 2,73 GB sama dengan 2 giga ditambah 730 sama dengan 1024 MB sama dengan 248 MB ditambah 730 MB dikali 124 KB dengan 2778 MB dikali 1024 KB sama dengan 2,844 KB dikali 124 byte. Jadi 2.912.944,128 byte. Kedua itu total penggunaan FD 1.859.125
248 ditambah 436 273 ditambah 912 944 128 byte sama dengan 4.772 505 649 byte. Yang ketiga, kapasitas flash disk. GB 64 dikali 124 MB sama dengan 65.536 MB dikali 124 KB. Itu 67 108 864 byte dikali 124 sama dengan 68.719 476 736 byte. Yang keempat itu kapasitas sisa kapasitas flash disk. Puluh 68.719 476 736 byte dikurang 4.772 505 649 byte sama dengan 63 di 946 971 087 byte. Jadi sisa
kapasitas efek adalah 63.946.087 byte. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.